Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaina Devi Aryani dan di sini saya ingin berbagi ke kalian tentang kesan dan pesan selama saya mengikuti kelas mata kuliah Jepang dan Negara Industri. Ada nggak sih pembahasan favorit di kelas mata kuliah Jepang ini? Ada. Nah, pembahasan favorit saya itu ada di pertemuan awal kelas, yaitu tentang pembahasan developmental state di beberapa negara. Yang kita bahas di kelas yaitu yang ada di negara Singapura, di negara Taiwan, dan juga di negara Tiongkok. Nah, teori developmental state itu apa sih? Teori developmental state itu pertama kali diperkenalkan oleh Chalmers Johnson di tahun 1982. Dan secara sederhana, teori developmental state itu merupakan teori yang menjelaskan mengenai keikutsertaan negara dalam proses pembangunan negaranya, terutama dalam pembangunan ekonominya. Manfaatnya tuh apa sih dalam mempelajari hal tersebut? Well, secara pribadi, dengan kita mempelajari teori tersebut, jadi bisa melihat perjuangan dan contoh nyata keberhasilan sebuah negara dalam memperjuangkan kemajuan negerinya. Yang ini buat hati terus merefleksikannya dengan keadaan negara, di mana kita bisa melihat dan menilai perjuangan negara kita atau mengambil nilai-nilai yang sekiranya bisa kita wujudkan di dalam negara kita sendiri. Suka dan dukanya selama kuliah daring itu apa sih? Sukanya karena lebih fleksibel, terus bisa ikut kelas lagi santai di rumah, bisa ikut kelas sambil ngerjain kegiatan lain. Juga suka karena bisa ikut kelas sambil kumpul dengan keluarga, apalagi nggak harus desek-desekan di kereta selama 1 jam lebih untuk bisa kelas. Khususnya juga di kelas Mbak Irma dengan segala tugasnya yang terlihat agak ribet, tapi tetap seru dijalanin karena tugas-tugasnya yang menuntut kreativitas kita, kayak bikin video seperti ini, juga bikin artikel. Jadi tugas tuh nggak monoton yang cuma bikin paper atau esai aja. Dukanya sedih karena nggak bisa interaksi langsung selama di kelas, jadi butuh fokus 2 kali lipat untuk bisa mengerti suatu hal. Proses tanya jawab yang dijalanin juga nggak seefektif di kelas. Terus yang paling sedih juga nggak bisa ketemu teman-teman secara langsung. Ada juga beberapa waktu ngerasa suasana itu aja, jadi ngerasa bosan, ngerasa stuck, jadinya sulit bikin suasana hati positif dan bisa fokus ke materi. Juga orientasi kelas yang semuanya jadi tugas dan tugas, sehingga beberapa kali rasanya seperti dikejar deadline. Pesan moral selama pandemi. Nah, pesan moral selama pandemi itu pasti banyak banget. Tapi yang paling kena secara pribadi itu, mau sesusah apapun keadaan atau situasi, bagaimana diri kita beradaptasi dan menempatkan diri sesuai dengan keadaan itu penting. Contoh, selama pandemi kita terkurung di rumah. Ya, kita harus bisa menyesuaikan diri kita dan membuat diri kita nyaman dengan kesulitan yang kita hadapi. Dan di sini juga akhirnya kita bisa mengasah kesabaran kita untuk menghadapi keadaan-keadaan yang gak menentu seperti sekarang ini. Cita-cita 5 tahun ke depan. Sejujurnya, spesifik profesi yang diemban 5 tahun ke depan tuh belum tergambarkan secara jelas. Tapi apapun itu, semoga dalam 5 tahun itu saya bisa kerja di tempat yang bisa membawa perkembangan bagi diri saya, sudah menjadi pribadi yang kuat, independen, yang sesuai sama apa yang saya inginkan, memiliki hidup yang tenang dan juga berkecukupan. Semoga di 5 tahun ke depan, diri saya nanti bisa melihat video ini dengan keadaan jauh lebih baik, dengan keadaan diri yang sesuai sama diri saya yang sekarang harapkan. Itu dia kesan dan pesan dari saya, baik kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman telah menonton video saya. Have a great year ahead and wishing you all in your best happiness. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.